Wah, seru banget. Kayaknya kalau misal bikin tren ini bareng dia lucu deh. Scroll lagi siapa tahu dapat rekomendasi tren lain. Dax, kalian ada yang sama gak sih kayak aku kalau misal lagi scroll-scroll terus nemuin video yang galau-galau kayak gitu tuh jadi ikutan galau. Ih, itu kan emang gak bener sih kalau misal sendirian di kosan kayak gini tuh pasti ada aja we galaunya. Ke warkop aja gak sih? Ke warkop aja kok. Bukan air kalian. Ih, aku teh udah klop parah sama si ibu warkopnya. Jadi kalau misal aku cerita ke si ibu warkop ini tuh kayak ngerasa aku lagi cerita sama ibu aku sendiri gitu loh. Ngerti gak sih? Waalaikumsalam. Warkop nih denger-dengar. Enggak, kamu ini kita lagi bahas K-pop gak sih, Dax? Aku juga dengernya warkop dah. Aku Dax yang gak bisa diajak kerja sama kompromi. Enggak, jadi aku pokoknya mah atau ya dikasih tahu sih baru Dax nanti teh aku diceramahin gerainnya mesti. Nah tuh kamu mainnya ke warkop siang-siang gini. Ini enggak, sebenarnya aku tuh lagi galau gitu loh, Rif. Aku butuh seseorang buat ngedengerin cerita aku. Aku ke warkop tuh cuma pengen didengerin sama si ibu warkopnya gitu. Kamu galau mulu dari awal Ramadan sampai sekarang. Ya, kenapa? Gimana lagi ya tuh udah pokoknya mah hubungan percintaan tuh sedang tidak baik-baik saja lah. Mana aku teh anak semester tua kayaknya lagi banyak tugas pusing ditambah sama ini percintaan yang pokoknya aku nggak tahu kapan habisnya. Iya sih, aku juga pernah gitu ya ngerasa pusing, ngerasa capek. Tapi kan ya namanya dunia tuh kan tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya berjuang. Tapi tenang, ini tuh cuman sementara aja gitu. Nah Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya, Allah tidak menguji seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia usahakan dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Jadi ya wajar aja kalau misalnya kita ngerasa capek, ngerasa lelah, tapi insya Allah kita bisa melewatinya. Karena apa? Karena Allah tuh gak mungkin ngasih kita ujian, gak mungkin ngasih kita masalah di luar kemampuan kita. Jadi insya Allah kamu tuh bisa melewati semua ini tuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Tuh kan Dax, aku belum apa-apa udah diceramahin tapi terima kasih sih, Rip. Masya Allah. Emangnya kamu sendiri di bulan puasa kayak gini tuh nggak double-double gitu nahannya, kayak nahan sedih lah, nahan laparnya, nggak double-double, nggak ada gitu yang bikin kamu stres? Ya pastinya ada kalau yang bikin aku stres. Cuman alhamdulillahnya kalau sekarang tuh aku udah mulai bisa mengontrol emosi diri aku gitu. Jadi ya kalau misalkan ada masalah gak yang dibikin pusing banget gitu, itu will pass lah, semuanya akan berlalu kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi buat masalah jodoh kamu udah kepikiran? Oh iya, jodohnya ya sih juga agak muncul-muncul. Kemarin kamu kan cerita perkara itu. Bercanda itu mah bercanda. Tapi ngomongin soal tantangan kesehatan, menjaga kesehatan mental gitu, emang sekarang tuh banyak banget ya tantangannya. Apalagi ya di zaman sekarang, di zaman era digital, terus juga di bulan Ramadan. Nah salah satu tantangannya itu kita suka kecapean gak sih gitu karena kurang tidur. Nah biasanya kalau kita kurang tidur tuh mood kita jadi gak jelas gitu loh, berubah-ubah. Benar-benar. Mana aku teh suka sering gadang gitu loh, Rip, akhir-akhir ini cuma karena takut kesiangan sahur. Itu yang jadi salah satu problem juga. Katanya kita sebagai seorang mahasiswa tuh emang harus jaga kesehatan gitu ya, terutama tadi jaga waktu istirahatnya kayak gitu. Biasanya kamu paham banget perkara mental health. Soalnya Iya, kamu belajar dari mana? Soalnya aku tuh punya temen dari BK, dia emang paham sih soal mental health gitu. Kita juga suka diskusi. Menarik. Ih, aku jadi pengen diskusi bareng teman kamu, Ai. Nah iya, soalnya tuh kita ngobrol aja gak sih, konsultasi tuh kamu masalahnya. Cocok biar gak galau. Ih, suka tuh sekarang. Iya. Tolong teleponin, bisa tuh ngobrol ke sini. Nah, aku teleponin ya. Semoga dia bisa. Kalau bisa sih pasti dia OTW ke sini, soalnya kosannya dekat. Oh, dekat. Dekat. Coba. Baik ya. Halo, assalamualaikum. Dax, daripada kalian gabut, terus nanti endingnya galau gak jelas, mending ikut seru-seruan bareng aku yuk.
Nah, jadi Trans Studio Bandung lagi ngadain promo besar-besaran yang dinamain Edutainment Package. Tapi ini tuh ada syaratnya, hanya untuk mahasiswa dan juga pelajar saja, dan kita tuh harus minimal membawa 20 orang. Nah, buat kalian yang bingung kayak, aduh 20 orang dari mana nih? Kalian bisa ajak teman-teman kelas kalian ataupun circle-circle kalian. Terus di promo ini tuh dapat apa aja sih? Nah, di promo ini kalian hanya cukup membayar 90.000, udah dapat tiket dan juga makan. Wah, menarik banget gak sih? FYI, promo ini hanya berlaku sampai tanggal 25 Maret tahun 2025. So, buat kalian jangan lupa reservasi dan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di Trans Studio Bandung. Bye! Nah, ini teman aku bisa kesini. Wah, tapi dia tahu gak pesan aku? Udah dikasih tahu sih tadi lewat WA. Tips bener. Nih, sebelum teman kamu itu datang, aku pengen nanya nih ke Baru Dax. Kalian ada yang sama nggak sih kayak aku? Dikit-dikit galau. Ada Viti yang sad gitu jadi galau. Sendirian di kosan galau. Terlebih sekarang bulan puasa kita tuh nggak bisa melampiasin kegalauan, kayak nggak bisa nangis gitu kan? Soalnya takut makan gak sih? Ada yang kayak aku nggak? Nah, nanti kan bakal ada temen Riva yang dari BK itu, kayaknya dari situ kita bakal dapat banyak ilmu gak sih? Bener. Jadi coba deh tanya-tanya nanti. Oke, aku juga pengen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, sini duduk. Anggap aja kosan aku. Iya kan, gak salah. Dax, kalian udah pada kenal belum nih sama bintang tamu kita yang satu ini? Ya belum. Tidak kenal maka kenalan dulu. Boleh dong. Halo Baru Dax, nama aku Halda, tapi teman-teman bisa panggil aku Alda. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Halo. Nah, jadi gini nih, ini teman aku yang tadi diceritain di telepon. Oh, ini yang tadi katanya tes stres sama galau wae. Iya. Patah dan garis kusok cerita tuh inte kenapa? Iya, jadi pokoknya ya aku teh anak semester akhir. Kuliah teh bukan cuma ke kelas doang belajar, aku juga harus ngegarap skripsian gitu. Terus percintaan aku teh sedang tidak baik-baik saja, jadi kayak pokoknya mah ruwet ya, jadi banyak pikiran parah gitu. Perlu jangan dia teh. Perlu jangan. Tapi ini berhubungan sama mental health gak sih? Health tuh, mental health. Oh, health. Dikira, Iya kita bilangnya mental health. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal kesehatan mental atau mental health, kita semua udah gak asingnya gak sih Baru Dax? Nah, kalau misalnya ngomongin mental health atau kesehatan mental nih ya, itu berhubungan sama inner peace atau misalnya kedamaian nih. Nah, tapi kalau misalnya kita bedah lebih jauh, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sebenarnya nggak jauh beda, Put. Sama-sama harus dijaga. Tapi biasanya kalau kesehatan fisik tuh kita jaganya lewat olahraga, makan makanan sehat. Nah, tapi kalau misalnya kesehatan mental gimana sih cara kita ngejaganya? Nah, cara kita ngejaganya itu dengan tahu 4 aspek kesehatan mental. Nah, 4 aspek kesehatan mental ini tuh ada aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Dan ketika 4 aspek ini tuh udah seimbang, insya Allah kedamaian itu bakal datang dengan sendirinya. Nah, mumpung lagi bulan puasa nih ya, kita coba seimbangin aspek spiritualnya dengan coba mendekatkan diri sama Allah. Terus kayak percaya sama Allah. Sesungguhnya Allah tuh tetap bersama kita. Makanya aku selalu percaya innallaha ma'ana. Gitu. Iya, benar-benar. Ya, sebagai manusia, bukan cuma di bulan Ramadan gini, pasti kita ada aja gitu lah ya masalahnya. Kayak aku gini, ada banyak masalah yang harus diselesain gitu lah ya. Aku teh orangnya nggak bisa kesepian kan. Kayak aku kalau misalnya ada masalah pasti harus curhat ke orang gitu. Kira-kira gimana ya itu? Wah, pasti berat sih. Aku juga pernah ada di posisi kamu. Aku relate lah ya. Tahun lalu pun mungkin aku sedikit cerita, boleh gak nih? Boleh banget. Tahun lalu pun aku sama nih kayak Putri. Sama-sama ada di kondisi terpuruk lah ya, udah bilangnya.
Di situ aku ada masalah sama mantan aku, masalah sama keluarga aku juga, terus kayak akademik juga iya. Jadi semuanya meledak aja. Nah, terus aku tuh kayak di situ udah ruwet banget kan sama diri aku sendiri. Tapi aku gak pengen coping stres aku tuh beralih ke hal yang negatif. Jadinya aku waktu itu udah gak kepikiran apa-apa. Aku curhatlah sama Allah setelah selesai sholat. Aku curhatnya tuh nangis-nangis yang sampai kayak, ya Allah, ini tuh kenapa sih? What are you trying to tell me, ya Allah? Wallahi I can gitu. Ini too hard, kayak ya gitulah gitu ya Pak. Artinya apa? Ini artinya mah kayak aku teh komplain lah sama Allah, kayak ini teh apa sih yang Allah mau kasih tahu ke aku? Soalnya aku ngerasanya udah terlalu berat, ini tuh aku udah gak bisa ginian lagi. Nah, tapi setelah itu tuh aku tergerak tuh untuk baca Quran lagi. Itu tuh udah 2 tahun aku gak baca Quran. Tapi dulu tuh aku punya kebiasaan untuk baca Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Di situ waktu aku baca Ar-Rahman ada ayat nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Di situ langsung kayak deg gitu loh. Langsung kayak tersadarkan, kayak ibaratnya selama ini aku pergi berkegiatan ngelesain A, B, C, itu aku nggak menempatkan Allah di dalamnya. Without I'm realizing I'm moving away from my God, padahal Allah has never stepped a foot away from me. Kayak Allah tuh sebenarnya sedekat itu. Dan ketika kamu curhat sama Tuhan nih ya, kamu tuh akan menyadari you're not supposed to figure it out by now. You're not supposed to figure it out by on your own. And you're not supposed to stress it all out. Kayak kamu tuh gak seharusnya nge-stressin hal itu sendirian. As simple as innallaha ma'a. Nah. Talk to God, be a bestie with God. Curhatin ke Tuhan. Karena hidup tuh kadang-kadang agak pedas dikit. Life sometimes can be a little bit salty. Tapi semua harus tahu, kadang ada beberapa hal yang kita gak bisa fully control. Kadang ada beberapa hal yang kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya, termasuk ketika kita berbicara tentang kesehatan mental. Nah, Tuh. benar-benar itu juga seterhubungan berhubungan dengan Quran surat Al-Baqarah. Ya, ada ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolongan kepada Allah lah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ya wajar aja kalau misalkan kita hidup di dunia ini tuh penuh dengan tantangan, cobaan, gitu, ujian, kita ngerasa capek. Tapi yang pasti kita tuh harus memohon pertolongan kepada Allah gitu. Karena Allah itu pasti akan membantu kita. Karena hidup di dunia ini tuh pastinya berat dan kita nggak bisa berjalan sendirian gitu. Makanya kita butuh Allah. Masya Masya Allah, tabarakallah banget ya Dax ya. Ini teman-teman aku udah jadi dapat ceramah, jadi dapat pedoman hidup juga. Ya tuh daripada pedoman dari pacar kan gak jelas ya. Ibarat Dax kalian kayak gak punya pacar aja. Yang penting kan sehat mentalnya gitu. Aduh, udah lah. Aku mau tidur aja sekarang, asa ngantuk. Kita ditinggalin ya, Tapi nih ya, sebelum tidur, aku punya rekomendasi makanan yang bikin gak ngantuk sih, jadi kalian gak ditinggalin. Apa Nih, tuh? bentar nih ya. spill. Ya nih, aku punya makanan cepat saji dari Samiraos. Nah, jadi ini tuh makanan yang pedes banget. So kalian semisal lagi ruwet gitu, lagi banyak masalah, pasti pengen makannya yang pedes-pedes gak sih? Bener, iya, soalnya aku kayak gitu. Nah, aku punya rekomendasi ini Samiraos. Samiraos tuh banyak banget variannya tau. Jadi kalian gak usah bingung-bingung kayak, ih sedikit banget variannya, apa segala macam. Ini mah banyak, jadi kalian tinggal milih mau yang mana. Yang pertama tuh ya, ada yamin bakso tulang rangu. Terus ada bakso aci geprek, bakso geprek tulang rangu, bakso urat sambal goang, mie seblak geprek, seblak mie goreng geprek. Ih capek, ayo banyak banget nih. lengkap Seblak bisa ya. geprek, cuanki geprek instan, pokoknya banyak ya. Kalian tuh bisa ngedapetin ini di e-commerce manapun. Iya, kalian bisa mendapatkan ini di e-commerce manapun. So, kapan lagi kalian takut keburu kehabisan nih, kalian ini mau beli, bisa buat hampers juga ini tuh. Jadi ayo beli Samiraos pedasnya.
Oh guys, Lah, gak jadi tidur ini. nggak kamu mau tidur ya? Nggak, aku jadi kepikiran cowok aku nggak bisa tidur. Nggak jelas soalnya cowok aku tuh mikirnya kayak ini tuh beneran sayang atau emang aku tuh gak bisa kesepian gitu loh. Masih ya rupanya Nita masih galau-galau dari tadi teh. Tapi emang sih kalau misalnya kita ada perasaan kayak gitu tuh emang baiknya diobrolin biar perasaan kita tuh seenggaknya lebih ringan. Atau misalnya kamu pengen coba konseling, yuk. Ah, cocok banget nih. Tadi aku mau ngomongin itu. Ih, jadi kan di dia tadi kamu bilang katanya di UPI itu ada yang buat konseling. Iya, terus juga aku tuh orangnya nggak bisa yang kayak nahan-nahan masalah. Aku tuh pengen ada yang menampung curhatan aku gitu loh. Jadi ada di UPI kan ya? Ada tuh. Nah, kebetulan di UPI itu ada dua. Oh, Iya, ada dari BKPK sama layanan P2T dari Prodi Psikologi. Alurnya ini kalau misalnya teman-teman mau konseling ke BKPK itu lewat teman cerita dari Quartet terlebih dahulu. Quartet itu adalah forum teman sebaya di UPI yang fokus ke kesehatan mental. Di IG-nya tuh ada tuh 4 tab UPI. Nah, nanti search aja ya. Nah, ketika misalnya teman-teman udah ketemu sama konselor sebaya dari forum teman sebaya dan pengen dirujuk ke konselor dari BKPK atau psikolog, itu bisa nanti kita bantu dari pihak teman-teman forum teman sebaya. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya udah serius banget nih, udah butuh resep obat, nah bisa dari BKPK tuh bakal ngerujuk ke poliklinik, nanti diarahkan ke poli jiwa. Iya, kayak gitu. Nah, tapi kalau di P2T juga sebetulnya nggak jauh beda, tapi di P2T itu ada biayanya, sedangkan kalau di BKPK tuh gratis. Itu baru tahu aku di UPI ada layanan kesehatan mental ya. Ada tuh. Baru tahu ya kalian? Iya, baru tahu. Nah, pastilah sebagai mahasiswa kita tuh punya masalah atau mungkin kadang ada waktu-waktu kita ruwet gitu sama diri sendiri. Dan gak apa-apa kok kalau misalnya teman-teman mau cerita atau mungkin mau pergi konseling, pergi ke terapi dan pergi menemui bantuan profesional. Karena mungkin sekarang rasanya teman-teman tuh berat banget gitu. Tapi gak apa-apa, itu kan namanya juga karakter development ya. Kalau misalnya di game tuh, kalau mau naik level kan pasti ada rintangannya ya. Pasti makin naik level, makin berat rintangannya. Dan ketika hal itu terjadi sama teman-teman dan mengaruhi mental kalian, gak apa-apa, itu wajar banget terjadi. Oh, jadi kayak gitu ya. Tapi itu aman gak sih kayak cerita-cerita kita bakal kesebar luas nggak? Aku jadi kepikiran itu kalau misal datang ke situ kelihatannya kayak gila banget gak sih? Iya, enggak atuh. Kalau misalnya soal cerita mah aman pasti, soalnya konselor sebaya di UPI maupun di BKPK tuh udah diikat sama asas kerahasiaan dan juga asas keamanan gitu. Dan kalau misalnya gila mah aku mau nanya dulu deh ke Barudax, emang host kita kelihatan udah gila nih? Gila. Banget Ibar udah sekalian teh. Tapi itu bener nggak yang tadi kata aku? Ya enggak tuh, misalnya gini ya deh ya. Bayangin kaki kamu tuh lagi patah. Terus temen kamu tuh bilang, ih itu mah nggak apa-apa, bawa jalan aja nanti juga sembuh sendiri. Wah, pasti kita sebel gak sih digituin? Iya sih, benar-benar. Kesehatan mental juga sama, adanya stres, anxiety, depresi, itu tuh bukan semata-mata ada di kepala kita doang. They're not just in your head. Itu tuh sinyal kalau misalnya teman-teman tuh gak baik-baik aja. Nah, ketika misalnya teman-teman udah ngerasain hal ini ngeganggu keseharian teman-teman, gak apa-apa kok kalau misalnya Putri misalnya mau konseling atau mungkin pergi ke terapi. Ibaratnya nih ya, kita tuh kayak pergi nge-gym. Tapi yang dilatih tuh bukan otot, tapi emosi kita. Sehingga pergi konseling tuh bukan berarti teman-teman tuh gila. Nah, betul. Jadi orang yang konseling itu bukan berarti dia gila ya, tapi bisa jadi dia tuh butuh teman curhat, teman cerita aja gitu. Iya, kan kadang orang-orang tuh cuma butuh didengerin doang. Benar-benar. Nah, mumpung kita semua lagi free nih ya, sekarang mau konseling aja deh yuk. Oh, bisa Bareng sekarang? aku. Isi Pak, aku udah gak sabar untuk menceritakan semua keluh kesah aku pokoknya mah. Yuk, barudak sekalian mau ikut gak? Ayo. Mereka juga berarti lagi banyak masalah juga ini. Ayo sekarang yuk, bareng-bareng aja biar nanti mentalnya sehat. Ya benar.